dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro TV dan kami akan melanjutkan spesial dialog pengawal suara rakyat. Pak Bagja, tadi kita sudah berbicara terkait bagaimana peta-peta bahkan indikator dan juga apa saja sih, mana saja juga yang menjadi perhatian dari Bawaslu untuk Pilkada serentak di tahun 2024. Tentunya ada dong koordinasi dari Bawaslu dengan stakeholder untuk memitigasi kerawanan ini. Gimana Pak sampai saat ini koordinasinya? Koordinasi telah berjalan baik ya. Pertama, kami diundang terus oleh Pak Menteri Polhukam dalam rapat koordinasi di 5 region. Jadi semua Bawaslu diundang beserta dengan kepala pemerintah daerah, kemudian polisi, jaksa, dan TNI, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan partai politik. Jadi itu rapat koordinasi dan konsolidasi rapat koordinasi yang dilakukan multi stakeholder yang melakukan bersama sehingga kemudian ada terbina komunikasi dengan para stakeholder yang ada di daerah masing-masing. Misalnya Aceh Panwaslihnya terbentuk agak lama, kemudian NPHD-nya pun pasti lama, sehingga kemudian Pak Mendagri yang hadir pada saat itu memastikan teman-teman kepala daerah yang hadir di situ agar NPHD terhadap Bawaslu Panwaslih Kabupaten Kota bisa terpenuhi. Inilah yang kami kira akan menjadi pendorong ya untuk rapat koordinasi selanjutnya. Sekarang tadi Pak Menteri misalnya hadir dalam, Pak Menko hadir dalam acara launching ini, kemudian seperti kita perlu mengadakan rapat lagi untuk sharing mitigasi apa atau kerawanan apa yang kita pantau masing-masing. Misalnya polisi punya kerawanan tersendiri, teman-teman TNI juga demikian, teman-teman intelijen juga demikian, dan Bawaslu juga demikian. Oleh sebab itu kita sharing nih. Jadi kemudian kita, misalnya yang tertutupi ada di teman-teman Bawaslu yang bisa memotret kerawanan penyelenggaraan yang kemudian tidak ada di teman-teman kepolisian. Sehingga kemudian kita bisa sharing data dan kemudian nanti sharing mitigasinya. Apa yang perlu kita lakukan jika ada kondisi A, B, dan C. Plan A, plan B, plan C harus jelas. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Dulu tahun 2000, pilkada-pilkada sebelumnya kita punya Des Pilkada ya. Yang kemudian Des Pilkada ini ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Kami mengusulkan juga demikian, sebenarnya sudah dibahas juga sekarang di tingkat Forkompinda masing-masing untuk kemudian saling berkoordinasi dengan pengampu, baik pengampu keamanan, pengampu juga koordinasi sosial politik, teman-teman partai politik tingkat daerah, juga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pak, bagaimana selanjutnya apabila ada pelanggaran dan juga sengketa, bagaimana peran Bawaslu, Pak? Menurut Undang-Undang Pilkada, Undang Pemilihan, ya, pertama adalah sengketa, kita ada sengketa proses. Jadi kewenangan Bawaslu ada pada sengketa proses. Proses apa? Proses pemilu, misalnya proses pilkada. Misalnya pencalonan, misalnya tidak di-MS-kan oleh KPU, teman-teman yang calon bisa mengajukan sengketa proses ke Bawaslu. Jika kemudian Bawaslu menyatakan ini KPU salah dalam menetapkan keputusan, atau kemudian KPU menyatakan sama dengan KPU misalnya bahwa memang tidak memenuhi syarat, teman-teman yang calon itu bisa mengajukannya ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Itu bisa disampaikan ke PT TUN sehingga kemudian bisa dilakukan hak dipilih yang bersangkutan bisa tetap dijaga. Yang paling penting dalam pemilu, ya, dalam pemilu dan pemilihan adalah kami sebutkan teman-teman pemilu sebenarnya akses to justice itu tetap terbuka. Akses terhadap keadilan itu tetap terbuka. Itulah hak asasi yang paling dijaga dalam pemilihan umum. Pemilihan umum kan menjaga hak pilih sebutannya. Hak pilih itu right to vote, right untuk hak untuk memilih, right untuk kemudian untuk dicalonkan. Nah, jadi ini hak untuk memilih dan dipilih, itulah hak pilih yang harus dijaga oleh penyelenggara pemilu. Sehingga muncullah kemudian kewenangan Bawaslu sebagai penyelesai sengketa proses pilkada. Kemudian jika ada pelanggaran, yang paling dijaga itu adalah administrative violation. Pelanggaran administrasi itu yang kemudian harus diselesaikan oleh Bawaslu.
kita melakukan rekomendasi kepada KPU untuk kemudian ditindaklanjuti oleh KPU. Kemudian jika itu tidak tidak bisa dilakukan atau satunya muncul kemudian pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana mungkin di negara lain agak sulit ini. Di kita yang sudah menurut kami sudah agak maju untuk pengaturan pelanggaran pidana pilkada, pelanggaran pidana pemilihan. Walaupun dalam hukum yang namanya pidana itu adalah the last resort, upaya hukum terakhir itu baru pidana. Tapi ya kalau sudah ada politik uang mau tidak mau sudah masuk ketentuan pidananya sudah masuk. Jadi harus kita lakukan proses penanganan pelanggaran pidananya. Bawaslu tidak sendiri, Bawaslu ada namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri atas polisi, jaksa, dan Bawaslu. Kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung itu ikut serta dalam pembinaan terhadap Sentra Gakumdu ini. Dan Sentra Gakumdu ini yang harus disadari bersama, pintu masuk untuk melaporkan itu tidak di polisi dan jaksa, tapi pintu masuk pelaporan tindak pidana baik pemilu dan pemilihan ada pada Badan Pengawas Pemilu. Pintu pertamanya Bawaslu. Tidak bisa tidak. Ini sangat spesial, leg spesialis lah undang-undang pemilihan dan pemilu itu. Sehingga kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Bawaslu terbuka sekali kepada pelapor dan kemudian juga jika ada masalah baik KPU maupun Bawaslu dalam penyelenggaraannya secara etika profesinya, maka ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itulah yang terwujud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum kita baik pemilu dan pilkada, satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk mewujudkan adil dan satu lagi nyaman, aman dan nyaman. Ada masyarakat, ada multi stakeholder yang ada, kemudian ada Komisi Pemilihan Umum yang bisa menyediakan TPS yang terakses dengan baik, KPPS yang mengerti tugas dan fungsinya, KPPS yang melaksanakan tugasnya, dan juga penghitungan yang tidak mengurangi. Satu yang paling tidak mengurangi hasil di TPS sampai dengan hasil akhirnya. Itulah bentuk paling tingkat keadilan itu yang paling tinggi. Jadi satu suara di TPS sama dengan satu suara di akhir nanti. Ini tingkat keadilan yang penting. Jujur, aman, nyaman, dan juga adil begitu. Betul. Ya Pak Bagja. Yeah. Terima kasih Pak atas insight-nya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat Indonesia dan juga tentunya kami berharap agar pilkada serentak di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Bapak.